Subhanallah wa bihamdi wa adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Majelis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita bersama. Salah seorang filsuf atau pemikir dari Denmark, Søren Kierkegaard nama beliau. Beliau menceritakan bahwa di Denmark itu setiap tahunnya ketika musim salju itu ratusan ribu burung melewati kota Denmark dari arah utara menuju ke selatan ke laut Mediterania. Pada suatu ketika beberapa cendekiawan di Denmark itu mereka berkumpul membahas tentang burung-burung yang berterbangan setiap tahun migrasi dari utara ke selatan dan jauhnya itu mungkin ratusan kilometer. Mereka berpikir pakat mereka kita bantu makhluk itu heni ketinti dalih temerbang gitu. Maka akhirnya singkat cerita mereka sepakat untuk dibangun perkemahan, perumahan atau kandang burung di lapangan di kota Denmark itu. Singkat cerita majelis yang dirahmati oleh Allah, tahun yang pertama ketika musim salju tiba, mereka mulai menaburkan benih-benih atau makanan-makanan pakan di lapangan itu, disiapkan rumah. Tahun pertama ada ratusan burung-burung yang tidak lagi pergi jauh ke laut Mediterania, tapi singgah di lapangan di kota Denmark itu. Mereka menyediakan pakannya untuk burung-burung itu. Tahun yang kedua, ribuan burung-burung sudah singgah di lapangan kota itu, tidak lagi terbang jauh. Tahun yang ketiga, puluhan ribu. Tahun yang keempat, ratusan ribu. Sehingga tahun yang kelima, mungkin sudah hampir mencetak jutaan burung yang sudah semuanya tidak lagi terbang ke laut Mediterania, tapi semuanya tinggal di kemah-kemah di lapangan tersebut. Pada tahun kelima tersebut, mereka mulai berpikir, ini nampaknya kalau ini terus kita laksanakan, ini menyusahkan kita. Karena biaya yang disediakan itu lumayan besar untuk menampung burung-burung itu di kota Denmark. Setelah burung-burung itu pergi, kotorannya juga sangat meresahkan sekali, bisa menimbulkan penyakit termasuk bulu-bulunya yang mulai berterbangan. Pada tahun yang ke-6 majelis yang dirahmati oleh Allah, mereka bersepakat untuk tidak lagi menampung burung-burung itu di kota Denmark. Tahun yang ke-6 apa yang terjadi? Ratusan ribu bahkan hampir mungkin jutaan burung-burung itu, karena sudah terbiasa mereka hinggap di lapangan kota Denmark, semua burung-burung itu seperti biasa mereka itu berhenti di lapangan di kota Denmark itu. Tapi ketika mereka berhenti di kota Denmark itu, tidak ada lagi perkemahan, tidak ada lagi pakan. Geraran nih pemangan nih, rumah iping remok nih pakai. Akhirnya burung-burung itu pun ada yang terbang ke arah selatan. Ada yang barangkali kebingungan, dia balik lagi ke arah utara. Ini keadaan salju ini sejuk. Nah, yang menarik majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa jam kemudian ternyata kebanyakan dari burung-burung yang terbang ke arah selatan tadi, yang balik ke arah utara tadi, mereka balik lagi ke lapangan itu. Mereka jatuh, tergelepar dan mati. Nah, mereka penasaran,
kenapa burung-burung ini mati? Apakah karena kekurangan makanan? Maka dibedahlah badan burung-burung itu. Ternyata yang terjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung itu hampir ratusan ribu jumlahnya mati di lapangan itu bukan karena kelaparan, tapi burung-burung itu mati karena sayap, karena tulang sayap dengan badannya itu terpisah. Mupolok ngamugaldeh, tidak sanggup lagi dia mengepak tangannya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita ini barangkali bisa menginspirasi kita bersama. Kenapa burung-burung itu bisa terlepas tulang sayapnya dengan badannya? Karena dia sudah tidak terbiasa lagi untuk terbang ke arah selatan. Padahal datuk-datuknya dahulu, kakek-kakeknya dahulu terbiasa terbang dari utara ke selatan tanpa berhenti di kota Denmark. Jauhnya itu ratusan kilometer. Tapi burung-burung ini tadi karena sudah terbiasa ketemasen arah pemanganan, tidak perlu lagi berlatih, sehingga sayap-sayap mereka itu patah dan mati di kota Denmark. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin kami sampaikan apa? Kita harus bangkit bersama. Pulih miku gayungku, pulih miku gayungku, pulih miku gayungku. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'i. Seorang mukmin, seorang muslim yang kuat itu lebih baik, kata Allah, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, bukan hanya sekedar dia itu menjadi yang lebih baik, dia itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Lemah apa? Seperti burung tadi tidak lagi mau berusaha, ngeketemasan. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita di Gayo ini mengajarkan pantang bagi kita untuk meminta-minta. Jadi pada kesempatan yang diberkati ini, itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dielaborasi sendiri apa kira-kira intisari atau ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.